Halo, di sini saya akan buatkan video tutorial untuk pemakaian akurat di bidang bisnis retail atau usaha retail. Nah, di sini untuk tampilan akurat di awalnya akan seperti ini. Jadi setelah login akan tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa data yang perlu dilengkapi untuk bisa menggunakan akurat. Pertama, di sini ada data kas atau bank atau akun COA. Lalu di sini ada barang dan jasa. Jadi di sini kalau misalnya ada barang yang mau dijual atau mau dibeli, itu harus didaftarkan terlebih dahulu, sama juga dengan jasanya. Kalau misalnya ada jasa yang mau dibeli ataupun mau dijual, itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Lalu di sini ada juga data pelanggan. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ada data pelanggan khusus, itu bisa dicatat dalam akurat. Lalu juga ada video. Jadi ada juga ada data pemasok juga. Jadi kalau Bapak ada data pemasok yang tetap, itu bisa juga didaftarkan di akurat. Nah, lalu dalam penginputannya, pertama, di sini kita contohkan untuk membuat barang dan jasa terlebih dahulu. Di sini untuk membuat barang dan jasa, Bapak bisa klik di sini. Di sini itu persediaan, lalu ke barang dan jasa. Nah, di sini bisa dimasukkan nama barang atau jasanya. Pertama, misalnya di sini saya buat barangnya itu meja. Lalu di sini saya buat jenis persediaan jenis barangnya itu persediaan. Nah, di sini saya jelaskan untuk beberapa jenis barang yang ada di akurat. Nah, pertama itu persediaan. Persediaan ini jika untuk stoknya ini mau diatur atau mau dilihat gitu. Lalu non persediaan ini misalnya untuk pembelian yang langsung menjadi beban. Lalu di sini ada jasa, yaitu jasa itu sendiri. Lalu grup ini untuk biaya bundling. Oke, di sini meja saya buat sebagai persediaan. Lalu saya buat data kedua, yaitu di sini data jasa. Misalnya jasa pembuatan meja. Lalu di sini untuk jenis barangnya saya masukkan jasa. Lalu di sini saya simpan. Oke. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, di sini kita ada barang yaitu meja. Stoknya masih kosong. Oke, masih kosong. Lalu di sini ada jasa pembuatan meja juga. Nah, pertama untuk membeli mejanya, kita bisa menggunakan fitur pembelian. Nah, di fitur pembelian ini ada beberapa flow yang bisa digunakan. Saya ulangi lagi, yang bisa digunakan. Jadi Bapak tidak perlu di akurat tidak mengharuskan untuk menggunakan keseluruhan fitur. Jadi misalnya nih, Bapak untuk pembelian meja ini hanya langsung fakturnya saja, langsung beli gitu, langsung beli di tempat. Itu Bapak bisa langsung di sini ke faktur pembelian. Lalu masukkan pemasoknya. Atau kalau misalnya nih untuk pembelian ini, untuk pembelian barang Bapak itu Bapak perlu memesan terlebih dahulu, itu bisa juga. Jadi di sini Bapak klik di sini untuk pesan. Kita pilih pemasoknya. Di sini saya masukkan misalnya pemasoknya itu Asep. Atau misalnya Bapak ada pemasok baru, Bapak bisa langsung masukkan. Misalnya di sini pemasok Hilmi.
Nah, ini bisa langsung disimpan, Pak. Oke. Lalu di sini kita langsung pilih barangnya. Kita ingin membeli meja. Oke, di sini kita beli meja. Harganya misalnya kita beli meja 10, untuk satu mejanya harganya 100.000. Oke. Nah, di sini langsung terkalkulasi harganya. Lalu di sini kita masukkan alamat kirimnya. Alamat kirimnya. Lalu di sini kita simpan. Nah, setelah kita pesan, lalu terbitlah faktur dari pemasok. Di sini kita bisa langsung klik. Di sini kita pilih pemasoknya mana. Tadi pemasoknya Hilmi. Lalu di sini Bapak tidak perlu memasukkan satu persatu lagi untuk barang yang sudah dipesan. Bapak bisa klik ambil. Lalu diambil dari pesanan. Nah, di sini Bapak bisa klik yang ini. Nah, di sini ada nomor PO-nya, nomor PO yang tadi kita sudah buat. Kita klik, langsung langsung muncul meja kuantitasnya 10. Oke, kita lanjut. Nah, nanti munculnya seperti ini. Lalu sebelum Bapak menyimpan, Bapak bisa langsung klik di sini informasi untuk memasukkan nomor fakturnya. Nomor faktur dari vendor atau pemasoknya. Saya masukkan misalnya di sini INP 123. Oke, lalu di sini kita bisa langsung simpan. Nah, lalu di sini untuk pelunasannya Bapak bisa klik ini, bisa klik fitur pembayaran pembelian. Nah, di sini Bapak pilih juga untuk pemasoknya. Itu saya di sini Hilmi. Lalu di sini Bapak bisa pilih Bapak mau bayar dari mana. Misalnya di sini saya bayar bank, dari bank saya bayar transfer, lalu kita ambil dari faktur yang sudah dibuat. Nah, di sini misalnya untuk vendor Hilmi ini ada beberapa faktur yang outstanding yang belum dibayar, akan muncul semua di sini, Pak. Nah, kebetulan di sini kita buat ada satu, jadi hanya ada satu. Di sini kita lanjut. Lalu Bapak bisa klik ini untuk menghitung nilai pembayarannya. Nah, bisa diklik, lalu nanti akan sama nilai pembayaran 1 juta, total faktur dan terutangnya juga 1 juta. Oke, langsung kita bisa simpan. Jadi setelah disimpan, Bapak bisa lihat langsung ke barang dan jasa. Kita refresh. Nah, di sini persediaannya sudah ada, sudah masuk. Lalu di sini ketika Bapak ingin menjual, sini saya tutup terlebih dahulu. Untuk menjual, Bapak bisa menggunakan fitur penjualan. Oke. Nah, di sini untuk fitur penjualan juga sama dengan fitur pembelian. Ada beberapa flow yang bisa digunakan. Jadi Bapak kalau misalnya untuk penjualan ini hanya langsung menagih saja, itu bisa saja. Oke, di sini misalnya saya langsung ke faktur penjualan. Oke, nih di sini Bapak bisa masukkan untuk pelanggannya. Nah, pelanggannya pun sama dengan pemasok, Bapak bisa masukkan saat membuat fakturnya. Misalnya di sini saya buat untuk pelanggannya itu Ivan. Nah, di sini langsung disimpan. Lalu di sini Ivan ingin membeli meja. Di sini Ivan ingin membeli meja misalnya 3 dengan harga satuannya itu 200.000. Oke. Di sini misalnya untuk Ivan ini langsung bayar transfer. Itu Bapak bisa langsung proses ke pembayaran.
Di sini saat proses pembayaran bisa dipilih Ivan ini membayar kemana, transfer kemana. Misalnya di sini untuk Ivan transfer ke Bank BCA. Nah, di sini bisa diklik lalu muncul harga pembayarannya, nilai pembayarannya. Nanti bisa langsung disimpan. Oke. Lalu di sini kan saya contohkan ada penjualan jasa juga. Oke. Nah, di sini saya buatkan untuk contoh penjualan jasa meja, jasa pembuatan meja. Di sini kita pilih misalnya di sini Pak Ivan untuk pembelian pemesanan jasa pembuatan meja. Kita pilih di sini untuk sini jasa pembuatan meja. Pak Ivan memesan untuk membuat 5 dengan harga satuannya itu 300.000. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jasa pembuatan meja otomatis Bapak ingin memasukkan nomor pembuatannya gitu, nomor pembuatan mejanya. Bapak bisa klik di sini info lainnya, lalu nomor meja. Misalnya nomor meja di sini 123. Nah, lalu untuk penagihannya Bapak bisa juga langsung mencetak fakturnya. Jadi di Akuret ini bisa langsung membuat cetakan faktur untuk menagih customer. Klik di sini. Nah, di sini bisa langsung muncul nama barangnya atau nama jasanya itu jasa pembuatan meja. Lalu di sini ada juga nomor pembuatan mejanya. Lalu di sini ada tanggalnya. Nah, nanti untuk desain cetakannya juga masih bisa disesuaikan sesuai permintaan. Oke. Lalu di sini misalnya untuk Pak Ivan ini mau langsung membayar jasanya, jasa pembuatan mejanya, mejanya sudah jadi lalu mau dibayar. Sini kita langsung ke pembayaran. Nah, sudah seperti ini, lalu diklik untuk hitung nilai pembayarannya, lalu kita bisa langsung simpan. Nah, dari transaksi yang kita buat tadi, itu laporannya pun langsung terbuat. Nah, untuk melihat laporannya, Bapak bisa klik di sini ke daftar laporan. Sini modul daftar laporan, lalu ke fitur laporan, daftar laporan. Nah, di sini Bapak bisa langsung lihat ke laporan laba ruginya. Nah, di laporan ini Bapak bisa mengatur dari tanggal kapan ke tanggal kapan untuk laporannya mau dilihat. Oke, kita bisa tampilkan. Nah, di sini bisa terlihat pendapatan tadi penjualan meja. Dan juga di sini ada pendapatan jasa. Kita tadi ada pembuatan meja. Lalu di bawahnya langsung ada jumlah pendapatan. Lalu di bawahnya juga langsung ada beban pokok penjualan itu HPP-nya. Tadi HPP atas penjualan meja. Dan di bawahnya langsung ada laba kotornya. Dan di sini di bawahnya itu bisa dimasukkan untuk beban-bebannya juga. Nah, di sini untuk memasukkan beban itu bisa di fitur Kasbank. Misalnya di sini saya contohkan, misalnya Bapak ingin membayar gaji karyawan. Bapak bisa ke fitur Kasbank lalu ke pembayaran.
Nah, pertama Bapak bisa masukkan terlebih dahulu Bapak mau mengeluarkan uangnya tuh dari mana. Misalnya di sini saya ingin mengeluarkan uangnya dari bank. Lalu kita bisa pilih atau kita cari gaji atau upah atau honorer. Lalu bisa dimasukkan di sini gajinya, misalnya untuk gajinya itu 3 juta. Lalu kita bisa lanjut. Maaf, di sini banyak, misalnya untuk gaji apa upahnya ini misalnya 100.000. Lalu di sini kita simpan. Nah, nanti langsung merujuk ke laporannya, kita refresh. Nah, di sini langsung muncul untuk gaji atau upah honorer. Jadi langsung memotong ke laba bersihnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini Pak untuk penjelasan fitur Accurate untuk usaha retail dan jasa. Terima kasih.